Dan peserta yang ikut, Ibu dan Bapak, slide berikutnya. Jadi ada sekitar 800.000 peserta untuk memperebutkan 360-an formasi. Nah, ini yang ditanyakan Pak Giri tadi, bagaimana bila tidak mendapatkan formasi? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat judul yang sangat tidak menarik bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2. Judulnya hampir dipastikan 743.886 peserta seleksi P3K tahap 2 nasibnya kurang jelas. Walaupun judul ini tidak menarik, tetapi fakta regulasi mengatakan seperti ini. Nasib ribuan peserta P3K tahap 2 saya katakan masih mengambang. Kenapa mengambang? Mari kita bahas bersama. Kepala BKN Prof. Judan menyampaikan informasi melalui presentase yang disampaikan di depan Komisi 2 pada hari Selasa 22 April 2025. Apa yang menarik di presentase ini? Prof. Judan menyampaikan perkembangan P3K tahap 1 dan tahap 2. Pelamar final P3K tahap 2 ada sebanyak 1.072.428 yang terdiri dari non-ASN database BKN sebanyak 204.638 peserta dan non-ASN non-database BKN sebanyak 867.790. Formasi yang tersisa untuk diperebutkan pada tahap 2 adalah sebanyak 328.542 formasi. Ini slide yang dipresentasikan oleh Bapak Prof. Judan pada tanggal 22 April 2025. Apa artinya angka-angka ini? Kita lihat. Pelamar P3K tahap 2 ada 2 kategori non-ASN. Yang pertama adalah non-ASN database BKN. Yang kedua, non-ASN non-database BKN. Inilah jumlah pelamar P3K tahap 2 yang berasal dari non-ASN database BKN. 204.638. Ini dia, supaya jelas angkanya. Sedangkan non-ASN, non-database BKN ada sebanyak 867.790 dengan jumlah total 1.072.428. Inilah yang akan merebut sisa formasi yang tadi, yang 328.542. Ada 2 kategori non-ASN di P3K tahap 2. Non-ASN database BKN, non-ASN non-database BKN. Kenapa saya tekankan ini? Supaya teman-teman bisa memahami nanti selanjutnya apa yang saya jelaskan ini. Kita lanjut. Kita masuk dulu keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sampai sekarang ini tetap berlaku. Baik kepada P3K tahap 1 juga tahap 2. Baik kepada non-ASN database BKN juga kepada non-ASN non-database BKN. Putusan ke-29. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Hanya yang terbaiklah yang akan diambil oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan formasi yang diusulkan yang tersedia. Diktum ke-30, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 ini tadi diberlakukan secara berurutan. Yang dimaksud dengan berurutan adalah skala-skala prioritasnya. A. XTHK2 diprioritaskan dulu untuk XTHK2. Masih ada sisa formasi, maka akan diambil B. Urutan ke-B, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Apa artinya ini? Jika ada sisa formasi lagi, maka akan diarahkan untuk tenaga non-ASN yang ada di pangkalan data BKN. Ketika ada sisa lagi, sisa formasi, maka akan diurutkan ke C. Akan diambil oleh C. Siapa C itu? Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Apa artinya urutan ini? Ketika seleksi kompetensi nantinya di tahap 2, ada di sana XTHK2. Walaupun skornya nanti rendah, yang mendapatkan ataupun yang lulus adalah XTHK2. Contoh, ada non-ASN, non-database BKN, skornya katakanlah 400 di seleksi kompetensi dasar, CAT. Tapi ada XTHK2, skornya hanya 200. Maka yang lulus adalah XTHK2, bukan yang skor 400 tadi, tetapi XTHK2. Inilah yang menjadi arti daripada secara berurutan ini. Jadi diprioritaskan dulu XTHK2 walaupun skornya lebih rendah daripada orang non-ASN, non-database BKN. Nah, ketika sudah habis XTHK2, maka masuk lagi ke B, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Walaupun lebih rendah skor SKD-nya, tetap didahulukan non-ASN yang ada di database BKN. Apa artinya terhadap angka-angka tadi? Kita lihat, di data tadi, pelamar P3K tahap 2, ada non-ASN database BKN sebanyak 204.638. Sisa formasi ada 328.542. Maka sisa formasi ini akan disedot oleh non-ASN database BKN ini dulu. Akan tersedot ke 204.638. Kenapa? Karena diktum ke-30 ini. Jika kita lihat angka ini, 328.542 formasi akan diambil oleh non-ASN database BKN sebanyak 204.638 formasi. Sisanya akan ke non-ASN, non-database BKN. Kita lihat lagi supaya lebih jelas. Inilah pelamar final tahap 2. Tadi non-ASN database BKN 204.638. Non-ASN, non-database BKN ada 867.790 dengan total 1.072.428. Ini formasi yang akan diperebutkan 328.542. Untuk non-ASN database BKN 204.638. Karena apa? Karena aturan tadi, keputusan Menpan RB 347 tadi, siapa yang lulus sudah diurutkan tadi. Jika kita kurangkan 328.542 dikurang ini
dikurang angka 204.638 ini, akan ada sisa formasi yang diperebutkan oleh non-ASN, non-database BKN. Jadi sesungguhnya non-ASN, non-database BKN yang ikut seleksi di P3K tahap 2 bukan merebut 328.542 formasi, bukan. Dia merebut ini 123.904. Nah, akan ada honorer non-database BKN yang tidak lulus, yang tidak mendapatkan formasi adalah sebanyak 867.790 dikurang formasi yang akan direbutkan mereka 123.904. Hasilnya 743.886 non-ASN, non-database BKN yang tidak lulus alias tidak mendapatkan formasi. Yang menjadi pertanyaan, yang tidak lulus ini mau dikemanain? Mau dikemanain ini 743.886 honorer non-database BKN ini? Apakah diangkat menjadi P3K paruh waktu? Jawabannya belum tentu. Oh, kenapa? Sedangkan mereka sudah mengikuti seleksi. Saya katakan belum tentu. Karena belum ada regulasi, belum ada aturan untuk non-ASN, non-database BKN. Belum ada aturan untuk mengangkat honorer non-database BKN menjadi P3K paruh waktu. Belum ada regulasi, sampai sekarang belum ada regulasi. Mari kita lihat regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita lihat ya. Inilah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk honorer ataupun non-ASN. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di sini ada penataan non-ASN. Kedua, Keputusan Menpan RB 347 yang tadi mekanisme 348 dan 349. Ketiga, Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kita akan bedah 3 kelompok regulasi ini. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pasal 66. Memang di sana dikatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Penataannya, ketika kita lihat penataannya adalah termasuk pendataan dan pengangkatan. Apa pendataannya? Data yang diakui oleh pemerintah adalah data honorer yang ada di database BKN. Sampai saat ini, yang diakui oleh pemerintah baru honorer yang terdata di database BKN. Apa artinya ini? Pasal 66 ini mengamanatkan menuju kepada non-ASN database BKN. Sampai sekarang belum ada ceritanya sama data non-ASN database BKN dengan honorer yang tidak masuk di database BKN. Dan pemerintah masih komit hanya menyelesaikan non-ASN database BKN dulu. Kita lihat di keputusan Menpan RB nomor 347 tadi tentang mekanisme seleksi. Disinilah tentang seleksi. Siapa yang lulus, siapa yang tidak. Kita lihat sama seperti tadi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adalah berperingkat terbaik. Diprioritaskan dulu untuk XTHK 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Baru pegawai honorer yang ada di database BKN. Baru non-database BKN. Di sini jelas dibuat bahwa tenaga non-ASN pada database BKN itu prioritas kedua. Sedangkan untuk honorer non-database BKN ini ada di C. Sisa dari A, B, baru ke C. Kita lihat dari keputusan Menpan RB
nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Teman-teman pelamar P3K tahap 2, mereka sudah berpikir bahwa kalau mereka tidak lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Belum tentu. Karena di sana ada dua kategori honorer. Honorer database BKN dengan honorer non-database BKN. Untuk mengangkat P3K paruh waktu, di sini kuncinya. Kepmen nomor 16 tahun 2025. Di putusan kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus. B. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Di seleksi P3K tahap 2, di sana ada 204.000 honorer yang ada di database BKN. Maka 204.000 itu secara urutan berhak mendapatkan formasi. Kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 ini, honorer mau diangkat menjadi P3K paruh waktu hanya berlaku untuk tenaga honorer non-ASN database BKN. Tidak ada disebut di sini, oh sudah pengalaman kerja minimal 2 tahun. Tidak ada. Alamatnya selalu ke honorer yang ada di database BKN. Tidak pernah ada menyinggung honorer non-database BKN di Permen 16 ini. Sehingga saya membuat judul tadi, hampir dipastikan 743.886 peserta seleksi P3K tahap 2 nasibnya kurang jelas atau mengambang. Ini fakta, ini regulasi. Ini kita bahas berdasarkan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Belum ada kebijakan ataupun regulasi yang dibuat pemerintah untuk memperjuangkan nasib honorer non-database BKN. Apa harapan kita? Harapan kita adanya regulasi pengangkatan non-ASN non-database BKN menjadi P3K paruh waktu. Ini harapan kita. Sehingga teman-teman yang melamar P3K tahap 2 non-database BKN agar segera menyuarakan ini kepada pihak-pihak yang bisa mengeluarkan regulasi ini. Ke Komisi 2 DPR RI, kepada Menpan RB, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita terus menyuarakan bagaimana pemerintah mengeluarkan regulasi pengangkatan honorer non-database BKN menjadi P3K paruh waktu. Itu makna daripada pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.